Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah Micro Teaching atau Magang 2 yang terpelajar. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bermanfaat. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup? Baik, hari ini kita memasuki workshop perangkat pembelajaran kelas tinggi karena pada agenda kemarin kita telah menyelesaikan micro teaching untuk proses pembelajaran di kelas rendah. Nah, untuk memasuki workshop pembelajaran di kelas tinggi ini, kita akan mengawali dengan review atau feedback dari perangkat pembelajaran yang teman-teman akan gunakan untuk melakukan kegiatan micro teaching untuk kelas tinggi selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah mengumpulkan ya semua perangkat pembelajarannya melalui Sipedar, namun ada satu teman kita yang belum mengumpulkan itu atas nama Ilham. Padahal Ilham itu nanti akan masuk ke 2 minggu lagi untuk melakukan peer teaching. Jadi untuk Ilham, mohon segera untuk mengumpulkan perangkat pembelajarannya agar nanti saat proses micro teaching berlangsung, semua sudah beres. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview milik Mbak Tarik. Nampak kami lakukan melalui rekaman nanti agar lebih mudah memutar kembali jika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Oke. Tari dapat kelas 4 dan Tari memilih di tema 1 memilih subtema 1 pembelajaran pertama. Oke, betul alokasi waktunya kita sesuai dengan mengajar besok, micro teaching besok yaitu 20 menit. Kemudian kita akan memastikan apakah indikator yang Tari buat sinkron dengan tujuan pembelajaran. Kita hitung dulu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 indikator dan sini sebetulnya sudah ada 6 tujuan pembelajaran. Namun kita di logika lagi kira-kira nih apakah 20 menit itu bisa Tari itu mengajarkan seluruh 6 tujuan pembelajaran yang sudah dituliskan di RPP ini. Karena kalau sudah dicantumkan di tujuan pembelajaran seperti ini pastinya harus terimplementasi dalam pembelajaran. Sehingga untuk teman-teman semua perlu direnungkan kembali. Kira-kira 20 menit ini bisa nggak menggabungkan ini tadi Tari 3 mapel ya. Meskipun di pembelajaran pertama mungkin di buku guru tertuliskan di situ ada gabungan 3 mapel, tapi karena ini micro teaching kita terbatas 20 menit, sedangkan di buku guru itu untuk 1 hari, maka kita sesuaikan 20 menit ini. Silahkan direnungkan, kira-kira 20 menit ini yang bisa terintegrasi itu berapa tujuan pembelajaran. Yang penting sudah bisa mengintegrasi 2 mapel. Apakah nanti cukup IPA dengan IPS, atau cukup Bahasa Indonesia dengan IPS, atau cukup IPA dengan IPS, silahkan direnungkan kembali. Tetapi ini secara logis tidak mungkin 20 menit akan selesai 6 tujuan pembelajaran ini. Jadi nanti tolong Tari untuk direvisi semua ya, di cross check semua, punya teman-teman lainnya juga. Pastikan 20 menit itu ada 4 paling enggak ya, atau tidak mungkin kalau 6 untuk mengajar dalam waktu 20 menit itu yang memungkinkan tujuan pembelajarannya tercapai berapa gitu. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan nanti tujuan pembelajaran yang dibuat itu sudah mencakup unsur A, B, C, D, yaitu audience, behavior, condition, and degree. Kita contohkan satu dulu. Yang pertama, apakah sudah menentukan ada audience, siswanya ada.
behavior apa yang akan diajarkan, identifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Condition melalui kondisi yang seperti apa dengan membaca teks. Degree-nya dengan mandiri. Nah, kira-kira mandiri itu degree atau sikap. Kalau ini sudah betul ya, dengan tepat, dengan lengkap, dengan sistematis, itu bisa terukur. Nah, kira-kira ini perlu direnungkan kembali, apakah kemandirian ini alangkah lebih baik disesuaikan dengan misal dengan tepat, karena bisa terukur dengan soal, apa kalau dengan mandiri berarti yang terukur dengan sikap, padahal mandiri tidak bisa dilihat dengan begitu saja. Nanti mohon diperbaiki dan pastikan semua sudah tersusun sesuai dengan ABCD. Audience, behavior, condition, and degree. Selanjutnya, kita pastikan pendekatan saintifiknya. Apakah implementasi dari 5M itu sudah terimplementasi dengan baik di kegiatan pembelajaran dan memastikan model-model pembelajaran yang digunakan adalah model-model pembelajaran inovatif. Oke, kita renungkan kembali. Di sini Tari memilih model pembelajaran example non-example. Hakikat dari model pembelajaran example dan non-example adalah lebih kepada memberikan gambar sebagai wujud contoh. Silahkan direnungkan kembali, apakah model pembelajaran yang digunakan itu sudah mencerminkan proses pembelajaran yang inovatif. Itu artinya sebisa mungkin model pembelajaran yang kita gunakan itu yang inovatif dan kekinian. Maka kalau bisa Tari mencari alternatif model lain yang lebih kekinian, yang lebih inovatif, tetapi tetap harus disesuaikan dengan kesesuaian materi yang diajarkan. Jadi ini model pembelajaran example non-example perlu direnungkan kembali dan mungkin nanti buat teman-teman lainnya juga di bawahnya dikasih penjelasan deh alasan kenapa memilih model pembelajaran tersebut agar kami juga bisa memahami kenapa memilih model pembelajaran tersebut. Yang pertama, kita akan pastikan apakah 5M-nya sudah terwujud dengan baik atau belum. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, mengkomunikasikan. Oke, 5M-nya sudah. Ini langkah modelnya, nanti tidak model 1, 2, 3, tetapi dituliskan saja implementasi dari langkah pertama apa. Sama seperti ini. Jadi ini adalah M yang keempat. Nah, di sini dituliskan juga langkah model pertama itu apa, wujudnya, kegiatannya apa. Begitu juga selanjutnya. Setelah menentukan, memastikan langkah-langkah pendekatan dan model telah terimplementasi, kita cek lagi kegiatan pembelajarannya yang dibuat, apakah sudah sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, yaitu di awal melakukan pendahuluan apa saja dan lain sebagainya. Oke, guru memberikan salam, selamat siang, menyapa kelas agar siap untuk belajar. Oke, karena kita nantinya pembelajarannya adalah melalui daring, nanti disampaikan saja di sini. Misalkan melalui Google Meet, melalui BBB, melalui Zoom, guru memberikan salam gitu. Jadi dikasih tahu nanti alternatif media yang digunakan selama daring. Karena implementasinya daring, maka RPP-nya juga perlu daring. Kemudian berdoa, melakukan komunikasi kehadiran, oke. Kemudian menyanyi Satu Nusa Satu Bangsa. Seperti masukan-masukan sebelumnya yang setiap kali saya sampaikan, siswa memiliki sifat nasionalis itu mustahil kalau hanya dengan menyanyi. Tetapi sifat nasionalis itu dapat terimplementasi jika guru memberikan pesan-pesan yang terkandung dalam nyanyian tersebut. Maka setelah nyanyi di bawahnya disampaikan dan guru menyampaikan
nilai-nilai atau pesan moral yang terkandung dalam lagu Satu Nusa Satu Bangsa, yaitu ngapain. Intinya lagu ini mengajarkan tentang apa, hubungannya dengan nasionalis terhadap anak itu dituliskan. Kemudian mengajak bersemangat dengan tepuk semangat, oke. Kemudian melakukan apersepsi, menanyakan alat musik, kemudian menyampaikan materi yang akan diajarkan dan tujuannya di sini disebutkan. Misalkan menyampaikan tujuan pembelajarannya, yaitu apa saja materi yang akan diajarkan atau materi yang akan dipelajari itu tentang apa saja disampaikan. Kemudian kita masuk guru membagi teks tentang keberagaman budaya. Oke, kita pastikan apakah teks keberagaman budayanya sudah terlampirkan. Pastikan sudah terlampirkan semua di perangkat pembelajaran ini. Oke, tadi di sana judulnya adalah keberagaman budaya. Di sini adalah pawai budaya. Maka harus disinkronkan. Yang digunakan itu teks pawai budaya atau teks keberagaman budaya. Sampaikan saja judulnya. Misalkan siswa membaca teks tentang dengan judul gitu. Nah, ini harus disinkronkan ya. Karena di bawah judulnya adalah pawai budaya, maka disampaikan di atas. Siswa membaca bacaan yang berjudul pawai budaya, bukan keberagaman budaya. Nah, di sini kan teks tentang keberagaman budaya disebutkan saja yang berjudul pawai budaya. Dan siswa membaca teks tentang pawai dengan judul pawai budaya. Kalau misalkan yang menyampaikan intinya, ya disampaikan saja. Misalkan, siswa membaca teks dengan judul pawai budaya yang berisi tentang keberagaman budaya juga boleh. Tetapi harus sinkron di bawahnya, biar nanti saat mencari juga lebih mudah. Oke, menanya tentang isi teks, yaitu tentang keberagaman budaya, kemudian mencatat alat musiknya, kemudian menjelaskan materi gagasan. Oke, masuk ke bahasa Indonesia. Nah, siswa yang maju diberikan reward oleh guru, diberikan tulisan spesifik saja. Reward yang akan diberikan rencananya apa. Guru memberikan cara dengan materi yang menghasilkan bunyi. Nah, nanti dipastikan lagi ya, ini nanti tadi yang digunakan itu indikator sama tujuannya akan diringkas atau tidak. Kalau Mbak Tari memastikan 20 menit itu bisa mencapai semuanya ini, boleh. Tetapi kalau tidak, pangkas pastikan tujuan pembelajarannya terimplementasi semua di kegiatan pembelajaran. Oke, di kegiatan penutup menyimpulkan materi yang dipelajari, menyampaikan pendapat, melakukan evaluasi ya, penilaian hasil belajar. Oke. Nah, yang kurang di sini adalah guru harus mengingatkan materi yang akan dipelajari selanjutnya dan guru memberikan pesan moral yang terkandung dari materi yang diajarkan. Jadi dihubungkan apa yang kita pelajari hari ini, bagaimana kebermanfaatannya dalam kehidupan anak sehari-hari, itu perlu disampaikan di penutup. Jadi ini yang kurang adalah menyampaikan materi selanjutnya, kemudian menyampaikan pesan moral yang terkandung dari materi yang telah disampaikan. Oke, ke penilaian sikap, pastikan sesuai dengan sikap yang disampaikan di atas.
Kita cek yang di atas itu sikap yang akan dinilai apa saja. Di sini disebutkan, saya tuliskan dari bawah ya. Ada sikap religius, ada sikap mandiri, ada sikap disiplin, ada sikap santun, tanggung jawab, jujur. Terus oke. 1 2 3 4 5 6. Ada 6 sikap yang dapat kita ambil di langkah-langkah. Nah, maka di sini disampaikan. Di sini kan hanya baru disiplin, rubrik penilaiannya. Oke, disiplin ada, tanggung jawab ada. Santun ada. Jujur ada. Nah, yang belum terlihat adalah mandiri dan religius. Nah, pastikan itu akan dinilai atau tidak. Kalau akan dinilai, maka dilengkapi dengan instrumen penilaian sikap. Kalau tidak dinilai, maka yang di kegiatan dihapus. Agar sinkron antara kegiatan pembelajaran dengan penilaian. Bagaimana dengan keterampilan? Tampil, menemukan, dan menyajikan. Oke. Oke, bagaimana dengan pengetahuan? Nah, mungkin soal pengetahuannya tadi di bawah atau di atas? Coba kita cek di bawahnya dulu. Oke, ini adalah penilaian pengetahuan. Pastikan soal-soal pengetahuan yang kita gunakan itu hot. Hot itu bisa meningkatkan high order thinking skill atau cara berpikir tingkat tinggi siswa. Misalkan ini kan terlalu hafalan ya. Agar dia bisa menganalisis, mungkin dikasih gambar. Misal berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah yang disebut dengan bunyi, tapi ada ilustrasinya. Begitu juga ini nomor 2, bisa ditambahkan gambar peluit untuk memvisualisasikan materi. Ingat, karakteristik siswa SD adalah pembelajarannya berbasis konkret. Maka dievaluasi kalau bisa juga dibuat lebih berpikir tingkat tinggi juga. Oke, bahan ajarnya lengkap. Oke, berarti tari yang kurang nanti dilengkapi adalah PowerPoint ya, yang akan digunakan untuk simulasi. Nah, berbeda dengan simulasi siklus pertama kemarin, ini nanti simulasi siklus kedua kita rencanakan pokoknya sebelum teman-teman mengajar, nantinya seluruh perangkat baik RPP maupun PowerPoint nanti akan saya buatkan kolom lagi. Jadi misalkan besok misal pertemuan ke-11 adalah yang maju ada Tari, Sarmila, dan Ulfa. Di bawahnya nanti ada kolom pengumpulan tugas khusus untuk Tari, Sarmila, dan Ulfa yang memberikan perangkat sama PPT. Di bawahnya baru rekaman BBB, kemudian di bawahnya baru siapa yang mengomentari, komentarnya bagaimana. Jadi setelah saya beri masukan seperti ini, silahkan untuk dilengkapi agar besok untuk dipersiapkan maju dan
teman yang mengomentari tidak hanya prakteknya, bisa mengecek apakah RPP yang dibuat, perangkat yang dibuat oleh Tari ini sudah lengkap, sudah sesuai perbaikan. Kalau memang ada kekurangan, teman yang lain bisa belajar memberikan masukan agar sama-sama belajar menjadi lebih baik. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah perangkat pembelajaran milik Sarmila. Hal yang pertama akan ingin saya sampaikan adalah, misalkan kita melihat seseorang, baru pertama melihat, kalau kita lihat seseorang itu rapi, pasti image atau penerimaan kita terhadap orang tersebut juga baik. Begitu juga dalam naskah, saat kita melihat sesuatu naskah itu sudah rapi, bagus, pasti yang membaca juga akan lebih senang. Nah, begitu juga nanti saat membuat perangkat, saat menjadi guru juga, karena RPP ini tidak hanya berhenti di guru, nanti akan dicek oleh pengawas, akan dicek oleh kepala sekolah, dan lain sebagainya, maka susunan rapi dalam RPP itu sangat diperlukan. Jadi nanti ini tolong dirapikan agar lebih enak dibaca. Kemudian selanjutnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk kloter kedua ini karena kemarin kita banyak berlebih waktu ya, kita akan minimalkan menjadi 20 menit agar saat kita melakukan micro teaching tidak berlebih waktunya lama. Maka ini nanti disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 20 menit. Kemudian selanjutnya seperti yang tadi saya sampaikan juga ke Tari, pastikan indikator yang ada itu yang memungkinkan 20 menit itu diajarkan. Yang penting kita mengintegrasikan minimal 2 mapel. Jadi nggak harus 3, tapi dipastikan kalau memang sanggup itu 20 menit 3 mapel, ya tidak apa-apa. Setelah menentukan, pastikan indikator dan tujuan pembelajaran itu sinkron. Oke, selanjutnya kita pastikan indikatornya apakah sudah sinkron dengan tujuan pembelajaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuan pembelajarannya sudah ada 6, betul. Apakah sudah urut? Kita pastikan juga. Misalkan tadi yang pertama sendiri adalah manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini masih belum produk kipas. Padahal tadi di atas manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu disinkronkan. Indikator 1, maka turunannya tujuan pembelajaran nomor 1. Indikator kedua, maka nanti turunan tujuan pembelajarannya nomor 2 dan sebagainya. Ini masih belum sesuai dan tolong ya nanti dirapikan lagi. Seperti ini terlihat sangat tidak rapi. Nanti dirapikan lagi agar mudah dibaca dan menyenangkan. Yang membaca jadi smooth-nya sudah baik terlebih dahulu gitu. Oke, selanjutnya pastikan tujuan pembelajaran yang disusun itu sudah mencakup unsur ABCD, audience, behavior, condition, and degree. Audenya sudah ada, behavior yang ada mampu mempraktekkan atau membuat kipas, melalui apa? Mengamati gambar dengan benar. Oke, ini semua tujuan pembelajaran pertama sudah mencakup unsur ABCD. Pastikan yang lain sudah. Yang belum sesuai adalah indikator dengan tujuan pembelajaran, esensinya masih berbeda. Kemudian ini nanti juga perlu dirapikan kembali ya bawah-bawahnya biar lebih mudah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah Sarmila akan mengimplementasikan model pembelajaran berbasis inquiry. Nah, di sini nanti disampaikan langkah-langkah model pembelajaran inquiry-nya apa, dituliskan di sini. Langkahnya, sumber langkahnya dari mana. Dan alasan mengapa mengambil model pembelajaran
inquiry. Kemudian berikutnya ini sudah bagus ya. Tadi Tari juga bisa belajar dari milik Sarmila. Melalui grup WhatsApp mempersiapkan pembelajaran. Kemudian nah salamnya melalui apa? Misalkan melalui BBB, melalui Google Meet, melalui Zoom, dan lain sebagainya juga perlu ditambahkan. Karena pembelajarannya berbasis daring, maka RPP-nya juga berbasis daring. Selanjutnya kita akan memastikan apakah RPP ini sudah mencakup langkah-langkah yang ada dalam pembelajaran saintifik. Nah, terlihat ya di kegiatan pembelajaran ini sama sekali belum memperlihatkan langkah-langkah pembelajaran saintifik dan sama sekali belum memperlihatkan langkah-langkah model pembelajaran inquiry. Maka itu perlu diimplementasikan langkahnya pada kegiatan pembelajaran, baik pendekatan dan model pembelajaran yang telah ditentukan. Ini sama sekali belum ada. Selanjutnya, kita akan memastikan apakah kegiatan pembelajaran yang dirancang sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang pertama, persiapan, oke, memberikan salam, berdoa, oke. Mengecek kehadiran, oke. Sama seperti tadi milik Tari, kalau sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila itu, selanjutnya disampaikan pesan moral yang terkandung di sini. Siapa yang menyanyikan? Harus disampaikan siswa bersama guru menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kemudian guru menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam Garuda Pancasila. Kita bisa ngapain agar jiwa nasionalisme siswanya tumbuh. Dan ini juga mohon juga dirapikan. Nanti kalau misal ternyata khawatir berbeda Windows, boleh dikirimnya melalui PDF biar tata letaknya juga tidak berubah gitu. Oke, tidak hanya menanyakan tetapi mengaitkan ya, mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian disampaikan juga tujuan pembelajarannya apa dan materi yang akan diajarkan apa itu disampaikan. Kemudian peserta didik mengamati gambar spesifik, gambar apa, kemudian gambarnya juga harus dilampirkan. Kemudian siswa membuat kipas kertas, maka kalau ada kegiatan membuat keterampilan-keterampilan harus dilengkapi dengan LKPD, lembar kerja bagaimana caranya, apa bahan-bahannya, apa alatnya, tujuannya apa, bagaimana langkahnya, dituliskan di LKPD. Kemudian karena tadi itu kan tujuan pembelajarannya banyak, pastikan nantinya yang akan ditulis adalah sinkron yang akan diajarkan. Ini enggak sesuai ya, enggak semuanya yang di 6 tadi disampaikan. Maka cek lagi yang tidak disampaikan, maka jangan dituliskan di tujuan pembelajaran. Yang penting pastikan sudah bisa mengintegrasikan 2 mapel. Kemudian di penutup pastikan guru menyimpulkan. Kemudian melakukan evaluasi. Kemudian memberikan pesan moral yang terkandung dalam materi yang disampaikan. Dan mengingatkan materi selanjutnya, baru diakhiri dengan doa dan salam. Ini belum ya, nanti tolong dilengkapi lagi. Siap duduk ya, aku tak ngelanjutin kali ya. Kayak bisa dan boleh rapat. Bentar.
Nanti dulu, silakan. Selanjutnya, penilaian. Seperti tadi ya, contohnya milik Tari, itu sudah dilihatkan di langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Sikap-sikap apa yang akan dinilai, sehingga nanti terlihat di lembar penilaian. Misalkan ini yang akan dinilai adalah berarti religius. Kolaborasi itu keterampilan ya, bukan sikap. Keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkomunikasi. Kalau memang ini keterampilan yang akan dinilai, nanti pastikan di lembar penilaian juga harus sinkron. Kalau nggak digunakan, maka perlu direnungkan kembali ketertulisannya di situ. Nah, di sini Sarmila belum memperlihatkan di sini sikap apa yang akan dinilai melalui kegiatan apa. Contohnya tadi Tari sudah menyampaikan, memperlihatkan ya, di sana ada sikap apa yang akan disampaikan, misalkan disiplin. Melalui kegiatan apa ada di rubriknya. Petunjuk rubrik penggunaannya pun ada, tadi sudah lengkap. Ada petunjuk rubrik, ada rubrik, dan lain sebagainya. Kemudian di sini disampaikan lembar penilaian pengetahuan, tetapi isinya siswa disuruh mempraktekkan. Apakah mempraktekkan itu penilaian pengetahuan? Setahu kami, mempraktekkan itu adalah keterampilan, ya, bukan pengetahuan. Maka dibuatlah lembar penilaian keterampilan mempraktekkan atau keterampilan eksperimen terkait dengan membuat produk kipas. Ini masih belum sesuai. Tolong nanti disesuaikan, kemudian sudah diwujudkan dengan berupa soal. Kalau tadi di atas soalnya ada mapelnya ada 3, atau misal nanti akhirnya diambil 2, maka ya dari 2 kompetensi dasar itulah yang diturunkan menjadi penilaian. Kemudian keterampilan harusnya ya tadi membuat kipas ya, bukan terkait dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian ini kalau memang yang mau dinilai sikap mandiri, maka juga diperlihatkan di kegiatan pembelajaran kapan ini penilaian mandiri itu diimplementasikan. Kemudian LKPD-nya mungkin tadi membuat kipas ya. Spiral. Lah pastikan ini tadi kertas spiral ada nggak di kegiatan pembelajaran? Kok saya belum menemukan tadi ya. Coba dicek lagi. Pastikan sinkron antara apa yang disampaikan dalam pembelajaran dengan lampiran-lampirannya. Kemudian untuk soal evaluasi, pastikan soal-soal yang disampaikan itu hot ya, atau berbasis high order thinking skill yang mengajak siswa untuk membiasakan diri berpikir tingkat tinggi atau berpikir kritis. Sama, ini berarti kekurangannya masih perlu dikembangkan lagi PPT-nya yang akan digunakan untuk minggu depan presentasi. Nanti akan kami tambahkan kolom untuk menambahkan besok upload perbaikan dari RPP dan penambahan PowerPoint. Baik, selanjutnya kita masuk ke perangkat pembelajarannya Mbak Ulfa. Sebentar, saya share screen kan.
Baik, ini merupakan perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh Mbak Ulfa. Dia akan mengajar kelas 4, semester 1, tema 3, mengambil pertemuan ketiga. Waktunya sudah ditentukan, 20 menit sudah betul, seperti yang tadi saya sampaikan. Pastikan 20 menit itu 3 mapel yang ingin dicapai itu bisa. Kalau ternyata tidak bisa, maka nanti pilihlah yang sekiranya 20 menit itu bisa diintegrasikan. Nanti bisa dikurangi indikator-indikatornya. Indikatornya kita sinkronkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Sebentar, tadi di atas ada 3 mapel. Di sini 2 mapel saja, Pak. Bahasa Indonesia dan IPA. Kok di atas 3 ya? Oh, enggak, berarti ke bawah tadi. Oke, benar. Ini sudah 2 ya. 2 mapel, IPA dan Bahasa Indonesia. Indikatornya ada 5. Pastikan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke. Pastikan semuanya sudah mengandung unsur ABCD di tujuan pembelajaran. Kita cek ya yang nomor 5. Audenya ada, behaviornya menuliskan pertanyaan yang ditemukan. Kondisinya melalui setelah kegiatan membuat pertanyaan. Yang belum ada adalah degree-nya. Maka pastikan ini nanti KKO-nya sesuai ya, yang lebih tepat. Kemudian nanti tujuan pembelajarannya pastikan semua sudah mengandung unsur ABCD. Ini belum ya yang kelima, nanti cek lagi. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah saintifik, model pembelajarannya adalah model pembelajaran discovery. Di bawahnya dituliskan, seperti tadi saya berikan masukan ke Sarmila. Model pembelajaran discovery itu langkah-langkahnya apa saja dituliskan, sumbernya diambil dari mana, kemudian sampaikan alasan kenapa memilih model pembelajaran discovery. Selanjutnya kita memastikan apakah langkah pendekatan dan model pembelajaran discovery sudah terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran. Mengamati, menanya, menalar. Ini harusnya sama ya, kalau kayak gini semua, ya kayak gini semua. Mengumpulkan data. Dimiringkan seperti ini di tanda kurung, kemudian mengkomunikasikan. Oke, pendekatan saintifiknya sudah, namun langkah-langkah dari model pembelajaran discovery-nya belum terlihat dalam kegiatan pembelajaran. Maka nanti pastikan langkah-langkah dari model yang telah ditentukan itu juga terimplementasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kita memastikan apakah kegiatan pembelajaran yang disusun sudah sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Yang pertama, apakah tidak dimulai dengan salam? Oh, langsung guru memberi sampah. Tadi seperti yang saya sampaikan dari awal, karena ini model pembelajarannya adalah model pembelajaran daring, disampaikan melalui apa? Melalui media apa? Guru memberikan salam dan menanyakan kabar siswa. Berdoa, presensi, oke, mengingatkan bersyukur dan disiplin, bagus. Kemudian menanamkan pendidikan karakter, tepuk PPK, oke. Menyampaikan manfaatnya, oke, benar. Memberikan gambaran tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, di sini dijelaskan lebih detail. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai apa. Oh, mungkin ini adalah model pembelajaran dari discovery. Kalau memang ini iya, dalam kurung saja langkah pertama, langkah kedua, agar lebih jelas. Karena yang namanya model kan nggak bisa di selip-selip ya, nggak bisa di namanya harus urut gitu. Oke, kemudian di akhir pembelajaran melakukan refleksi, menyampaikan kesimpulan. Oke, ini pesan moralnya menanam tumbuhan.
Oke, menyampaikan materi yang akan diajarkan besok, kemudian ditutup dengan doa dan salam penutup. Kemudian penilaian sikap, di sini yang akan dinilai adalah sikap tanggung jawab, teliti, dua ya, tanggung jawab dan teliti. Maka pastikan di rubrik penilaian ini adalah ada tanggung jawab dan teliti. Lah disiplinnya pastikan ada, atau tadi saya yang kurang itu disamakan garisnya biar bisa lebih jelas. Nah, ini kekurangannya adalah tambahkan petunjuk rubrik ya, tambahkan petunjuk rubrik penilaian, kapan saatnya menilai tanggung jawab, kapan saatnya menilai disiplin, teliti, dan lain sebagainya. Oh, basah. Ambilin pampasnya dulu, Kak. Buang sana. Kok baradan orang itu ya suara? Anu pampers. Sama baju, Kak. Bajunya juga basah. Buang. Pampasnya mana? Pampasnya Dede ambilin. Ambilin pampasnya, nak. Sini ganti. Mau kemana? Enggak ganggu. Suaranya sebentar tuh. Bentar lagi selesai. Kalau udah ininya selesai, matinya malaikatnya. Iya. Mati satu. Itu lagi kalau dikat segini lagi, Ma. Iya, Ma. Lihat. Masuk ya. Ayah. Ya, sana lihat. Tunggu di luar. Sini nih. Tuh lihat sana. Tutup pintunya. Selanjutnya adalah penilaian pengetahuan. Kalau bisa soal-soalnya dibuat lebih high order thinking skill. Misalkan yang ditanya adalah apakah fungsi batang, ditambahkan gambar batang untuk memvisualkan apa yang ditanyakan agar sesuai dengan karakteristik anak, yaitu mengkonkretkan apa yang dipelajari. Kemudian tadi sepertinya dengan bahasa Indonesia ya, maka soalnya juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai tadi. Kemudian terkait dengan penilaian keterampilan, tadi kayaknya keterampilannya itu menanam ya. Maka sesuaikan dengan kegiatannya. Kalau menjelaskan itu kan bukan keterampilan, tetapi lebih kepada pengetahuan. Jadi perlu kayaknya tadi ada kegiatan menanam. Maka alangkah lebih baik penilaian keterampilannya ya bagaimana dia terampil menanam. Sebentar ya. Keluar dulu dong. Sebentar lagi. Sana, Dede ditutup dulu, Kak. Tuh, aku dulu. Ini ya, jadi suruh turun dulu, keluar dulu. Dede keluar dulu. Nanti Mama keluar sebentar lagi. Buka lagi ya, Ma.
Ya. Kemudian selanjutnya kita pastikan lembar kerjanya. Nah, apakah yang malah lebih tepat keterampilannya ini menggambar sketsa pohon, tapi tadi kegiatannya itu praktek menanamnya, maka harus sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian ini juga perlu dirapikan dan beri visualisasi gambar agar lebih konkret sesuai dengan karakteristik anak. Dan sama ya, ini masih kurang untuk PowerPoint. Silahkan dilengkapi dengan PowerPoint yang akan rencananya minggu depan digunakan untuk kegiatan micro teaching. Nah, dari contoh 3 ini yang akan maju pertama minggu besok, silahkan untuk yang akan maju selanjutnya diperbaiki dulu. Nanti hasil perbaikannya di-upload sesuai dengan plotting-plotting yang bagian besok akan teman-teman maju. Agar nanti yang memberikan masukan tidak hanya memberikan masukan tentang presentasinya atau ngajarnya, micro teaching-nya, tetapi juga belajar mengoreksi RPP yang sudah dibuat oleh teman lain. Begitu, silahkan. Selamat memperbaiki dari hasil analisis yang telah saya sampaikan. Setelah diperbaiki, silahkan di-upload kembali, nanti kita masukkan ke plotting-plotting sesuai dengan majunya. Terima kasih, sukses untuk kita semua, tetap semangat untuk menjadi guru yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.